Halo Sobat Pembelajar, selamat datang di video pembelajaran kita hari ini. Kita akan eksplor aplikasi Virtual Lab untuk memahami konsep suhu dan kalor dengan cara yang seru dan interaktif. Tapi sebelumnya, kami akan memperkenalkan anggota tim kami. Berikutnya tujuan dari media yang kami gunakan. Yang pertama, meningkatkan pemahaman konsep. 2. Menumbuhkan minat belajar. 3. Memfasilitasi eksperimen virtual. 4. Mendukung pembelajaran mandiri. 5. Mengembangkan keterampilan berpikir kritis. Nah teman-teman, sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu suhu dan kalor. Pertama kita masuk dulu suhu. Pengertian suhu adalah ukuran derajat panas atau dingin suatu benda yang dirasakan oleh indera kita. Alat ukurnya diukur dengan termometer yang bekerja berdasarkan prinsip keseimbangan suhu. Skala suhu yang sering digunakan adalah Celsius, Fahrenheit, dan Kelvin di seluruh dunia. Namun ada satu lagi yang bernama Reaumur. Nah, berikutnya ada kalor. Pengertian kalor adalah energi panas yang berpindah dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah. Satuan kalor diukur dalam satuan joule atau kalori. Tiap benda memiliki kemampuan menyerap kalor yang berbeda, disebut kalor jenis. Nah, yang berikutnya ada 3 macam perpindahan kalor. Yang pertama itu konduksi, yaitu perpindahan panas melalui zat padat tanpa perpindahan partikel. Contohnya panas dari setrika ke kain. Yang kedua, konveksi, yaitu perpindahan panas melalui zat cair atau gas bersama aliran partikel. Contohnya air mendidih karena panas dari dasar panci. Yang ketiga ada radiasi, yaitu perpindahan panas tanpa medium perantara. Contohnya panas matahari langsung sampai ke bumi. Bisa kita lihat perbedaan kalor dengan suhu. Suhu menunjukkan derajat panas, sedangkan kalor adalah energi panas yang mengalir antar benda. Pada media pembelajaran yang kita gunakan, yaitu Virtual Lab suhu dan kalor, sudah tersedia 3 pilihan submateri. Yang pertama itu mengukur suhu benda, yang kedua pengaruh kalor pada suhu benda, yang ketiga pengaruh kalor pada wujud benda. Yang akan dijelaskan masing-masing oleh teman-teman kita. Di sini saya akan menjelaskan submateri yang pertama, yaitu mengukur suhu benda. Ada 4 jenis satuan termometer yang digunakan untuk mengukur suhu, yaitu Celsius, Fahrenheit, Reaumur, dan Kelvin. Kita masuk percobaan yang pertama. Alat-alatnya ada tungku api, ada tiang penanggal, ada gelas berisi air, dan juga ada termometer. Ketika apinya dihidupkan kecil, maka hasilnya 15 derajat Celcius. Ketika kita buat apinya sedang, maka hasilnya 49. Ketika apinya kita buat besar, maka hasilnya 100 derajat Celcius. Kita masuk perhitungannya, di mana tadi data yang pertama 15, maka di Reaumur itu 12 derajat Reaumur, dan di Fahrenheit 59 derajat Fahrenheit, dan di Kelvin 288 Kelvin. Sedangkan di data yang kedua 49, di mana di Reaumur itu 39 derajat Reaumur, dan di Fahrenheit 120 derajat Fahrenheit, dan di Kelvin 322 Kelvin. Sedangkan di data yang ketiga 100 derajat Celcius,
maka di Reaumur 80 derajat Reaumur dan Fahrenheit 212 derajat Fahrenheit dan di Kelvin 373 Kelvin. Dan dilanjutkan oleh kawan saya. Masuk ke submateri kedua daripada suhu dan kalor, di mana kita akan mengetahui pengaruh kalor pada suhu benda. Nah, kita sudah mengetahui terlebih dahulu di mana suhu menyatakan tingkat panas benda. Benda memiliki tingkat panas tertentu karena di dalam benda terkandung energi panas. Energi panas yang berpindah dari benda yang bersuhu lebih tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah disebut kalor. Nah, 1 kalori adalah jumlah energi panas yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 gram air hingga naik sebesar 1 derajat Celcius. 1 kalori sama dengan 4,184 joule, sering dibulatkan menjadi 4,2 joule. Kalor yang diperlukan untuk kenaikan suhu sama dengan kalor jenis dikali massa benda dikali kenaikan suhu. Secara matematis dirumuskan Q sama dengan C dikali M dikali delta T, di mana Q adalah kalor yang diperlukan dengan satuan J, M adalah massa suatu zat dengan satuan kilogram, C adalah kalor jenis zat dengan satuan joule per kilogram derajat Celcius, dan delta T adalah kenaikan atau perubahan suhu pada suatu zat dengan satuan derajat Celcius. Nah, untuk petunjuk eksperimen kita kali ini, terdapat alat ukur joulmeter yang ada di dalam media tersebut. Kita boleh ikut panduan yang tertera pada layar. Mari kita mulai ke percobaan. Nah, untuk yang pertama, kita akan mengambil pilihan zat. Ada raksa, minyak tanah, alkohol, air. Dan massa zatnya bisa kita atur sesuka hati kita. Ada 1, 2, 3, 4, dan 5 kg. Dan ada suhu awal daripada zat tersebut ada dari 10 derajat Celcius sampai dengan 90 derajat Celcius. Nah, untuk percobaan yang pertama, kita akan mencoba yaitu raksa. Kita mengambil massa zatnya yaitu 2 kg dan suhu awal daripada zatnya itu adalah 20 derajat Celcius. Joulmeter yang kita atur yaitu sebesar 200 kilojoule. Kita akan mulai. Secara otomatis dia akan dihitung dengan menggunakan rumus tadi Q sama dengan M dikali C dikali delta T, di mana delta T itu sendiri adalah suhu akhir dikurang dengan suhu awal daripada benda tersebut. Di mana tadi kita buat daripada joulmeternya itu sebesar 200 kJ. Dengan perhitungan dimasukkan massanya yaitu gram, yaitu massa jenis daripada raksa itu 140 dikali suhu akhir yang didapatkan yaitu 714,29 derajat Celcius. Yang terjadi kenaikan suhu yang di dalamnya, yang dari mana awalnya mulai tadi suhunya itu yaitu 20 derajat Celcius. Maka dengan penjumlahan, maka nyatalah dia 200.000 atau dengan 200 kilojoule. Nah, untuk memastikan yang lebih lanjut menggunakan media tersebut yaitu kita menggunakan kita jangan lupa terlebih off-kan menggunakan alkohol dengan massa zatnya itu yaitu 5 kg dan suhu awalnya itu kita tetapkan alkoholnya itu memiliki suhu 30 derajat Celcius. Nah, kita buat kilojoule-nya yaitu 450. Nah, mari kita lihat berapa terjadi kenaikan suhunya dan apakah penghitungan pasti atau tidak. Nah, kenaikan suhu dari 30 derajat Celcius menjadi 37,50 derajat Celcius. Dari perhitungannya itu massanya 5 kg. Massa jenis airnya 2400 dan suhu akhir dikurang suhu awal, di mana suhu akhir 67,50 derajat Celcius dikurang 30 derajat Celcius. Maka yang didapatkan yaitu 490.000 joule atau 450 kilojoule. Contoh yang lainnya kita menggunakan yaitu air. Kita buat massa zat
airnya yaitu 1 kg dan suhu awal daripada air itu 10 derajat Celcius dengan joule metal 500 kJ. Kita akan lihat seberapa besar kenaikan suhunya. Nah, dari perhitungan rumus yang secara otomatis diberikan oleh pada media tersebut yaitu bahwa massa 1 kg dan massa air 4200 dan pada perhitungan delta T-nya sudah didapatkan dari pengurangan suhu akhir dengan suhu awal. Maka dia jelas 50.000 joule atau 500 kJ dalam perhitungannya. Dan untuk kesimpulannya, semakin tinggi angka suatu joule yang diberikan kepada zat cair yang kita buat dalam suatu percobaan dan seberapa besar massa yang diberikan oleh suatu zat tersebut, maka kenaikan suhunya akan semakin besar. Tentunya kalau sebaliknya jika kilojoule semakin kecil, maka suhu yang akan diberikan akan rendah pula. Oke, selanjutnya kita akan memasuki submateri yang ketiga. Kita masuk ke submateri yang terakhir atau submateri yang ketiga, yaitu pengaruh kalor pada wujud benda. Seperti yang kita tahu, teman-teman, terjadinya perubahan wujud sering diamati dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya yang sering kita jumpai, yaitu pada air mendidih, kelihatan gelembung uap air yang menunjukkan adanya perubahan wujud dari air menjadi uap. Untuk mendidihkan air diperlukan yang namanya kalor. Jadi, untuk mengubah wujud zat cair menjadi gas diperlukan kalor. Kemudian contoh yang selanjutnya dalam kehidupan kita yaitu mengembun. Mengembun sama dengan melepaskan kalor. Kemudian menguap perlu yang namanya kalor. Kemudian ada juga membeku yaitu melepaskan kalor. Kemudian melebur perlu yang namanya kalor. Nah, kalor untuk mengubah wujud zat disebut dengan kalor laten. Dapat dirumuskan sebagai berikut. Kalor laten ini dibagi menjadi dua, yaitu kalor penguapan atau pengembunan dengan persamaan Q sama dengan M dikali U. Yang kedua, kalor lebur atau beku dengan persamaan Q sama dengan M dikali L. Yang dimana Q ini adalah kalor yang dibutuhkan atau dilepaskan untuk berubah wujud dengan satuannya joule. M ini adalah massa zat yang berubah wujud dengan satuan kilogram. L adalah kalor lebur atau kalor beku dengan satuan joule per kilogram. Kemudian yang terakhir yaitu U. U adalah kalor penguapan atau kalor pengembunan dengan satuan joule per kilogram. Kemudian teman-teman kita akan melakukan eksperimen. Kita akan melakukan percobaan yaitu 3 kali percobaan. Percobaan yang pertama yaitu wujud zat awalnya yaitu padat, kemudian wujud zat akhirnya cair. Massa zatnya kita pilih 1 kg aja ya teman-teman, 1 kg. Kemudian suhu awalnya min 50 derajat Celcius. Di sini memang banyak pilihannya, tapi kita pilih yang sudah ditentukan di sini saja. Suhu akhirnya kita perkirakan yaitu 10 derajat Celcius. Kemudian langsung saja kita klik tombol play. Maka hasilnya akan tertera di sini. Untuk menghitung perubahan wujud zatnya, maka kita menggunakan persamaan Q sama dengan M dikali CS dikali delta T ditambah M dikali L. Kita masukkan yang diketahui tadi ke dalam rumus, maka hasil yang kita dapatkan yaitu sebesar 458,40 kJ. Kemudian teman-teman kita lakukan percobaan yang kedua dari cair ke padat. Kita tentukan massa zatnya yaitu kita ambil 2 kg saja. Suhu awalnya 20 derajat Celcius,
Kemudian suhu akhirnya kita ambil 20 derajat Celcius saja. Kemudian kita klik tombol play. Maka persamaan yang kita gunakan yaitu Q sama dengan M dikali C air dikali delta T ditambah M dikali L. Sama dengan perhitungan yang tadi di percobaan yang pertama, kita masukkan yang diketahui di dalam soal, maka hasil yang kita dapatkan yaitu sebesar 1002,00 kJ. Kemudian kita lakukan percobaan yang ketiga, teman-teman, yaitu dari gas ke padat. Kita masukkan yang diketahui ke dalam persamaan, maka hasil yang dilepaskan kalor sebesar 3021,78 kJ. Kesimpulan yang kita dapat yaitu, yang pertama, aplikasi virtual lab suhu dan kalor mampu meningkatkan pemahaman konsep siswa secara lebih mendalam, menumbuhkan minat belajar melalui tampilan visual yang menarik, serta mendorong kemandirian dalam proses pembelajaran. Yang kedua, dengan fitur interaktif yang dimilikinya, aplikasi ini memberikan pengalaman belajar yang lebih nyata dan menyenangkan meskipun tanpa praktik langsung di laboratorium. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bunyikan lonceng notifikasinya. Terima kasih sudah menonton.